Chen Ping. Ziyuan melangkah maju untuk menghentikan Chen Ping. Meskipun dia tahu Chen Ping juga sangat kuat, Jun Buhui terlalu kuat, terutama karena dia juga tahu asal-usul ruang, yang merupakan kartu trufnya. Jika Anda terjebak di luar angkasa oleh pihak lain, itu sama saja dengan bunuh diri yang sia-sia. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Chen Ping tersenyum pada Ziyuan. Melihat ekspresi Chen Ping dan Ziyuan, Wu Hao langsung mengerti apa yang terjadi di antara mereka. Tatapan yang mereka berikan satu sama lain jelas merupakan hasil dari penerobosan lapisan tabu terakhir. Pendeta Tao Huji memandang Chen Ping dan Ziyuan, lalu tak kuasa menahan desahan. Chen Ping bersikap lunak kepada semua orang, dan ia tak bisa mengawasi Chen Ping demi muridnya. Hu Mazi melangkah maju dan berbisik kepada Chen Ping, "Chen Ping, jika kau ingin melawan Jun Buhul, apakah kau ingin aku diam-diam memberimu 2 jimat? Tidak perlu menggunakan cara kotor untuk menghadapi bocah nakal ini." Chen Ping tersenyum. "Baiklah, hati-hati," kata Hu Mazi, lalu dengan raut wajah yang jenaka, "Apa kau berselingkuh dengan Ziyuan ini?" Tatapan matamu sepertinya tidak benar. "Tidak, aku belum melewati langkah terakhir." Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Itu tidak mungkin. Dari cara Ziyuan memandangmu, jelas kita pernah berhubungan intim sebelumnya, dan dia juga menganggap dirinya wanitamu." Hu Mazi agak ragu. Lagi pula, dia sangat pandai menilai orang, terutama perempuan. "Sebenarnya tidak, tapi aku menjilatnya." Chen Ping berkata dengan sedikit malu. "Brengsek." Hu Mazi tertegun sejenak, lalu mengacungkan jempol, "Kamu benar-benar hebat dalam hal ini. Aku mengagumimu. Aku mengagumimu. Kalau mau mati, cepatlah. Kenapa masih ragu-ragu?" Jun Buhui mulai sedikit tidak sabar. Chen Ping menghampiri Jun Buhui dengan seringai di wajahnya. "Biasanya aku tidak suka memukul anak-anak, tapi hari ini aku berbeda." Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Jun Buhul berbicara, Chen Ping meninjunya. Tinju cahaya suci. Pukulan ini langsung meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan tinju Chen Ping menjadi sebesar gunung. Saat cahaya keemasan tiba-tiba muncul, medan perang diselimuti cahaya yang menyilaukan, dan tinju Chen Ping, sebesar gunung, menghantam langsung ke wajah Jun Buhui sambil mengeluarkan suara siulan angin. Pupil mata Jun Buhui sedikit mengecil. Meskipun terkejut, La tetap tenang. Tubuhnya tiba-tiba melayang mundur beberapa kaki, nyaris menghindari pukulan kuat itu. Tinju itu menghantam udara, dan dengan suara "bang" yang keras, lubang besar sedalam sekitar 10 kaki langsung hancur di tanah, dengan kerikil beterbangan dan asap serta debu memenuhi udara. Menarik. Jun Buhui membersihkan debu di ujung bajunya, dan untuk pertama kalinya, raut wajah serius muncul di wajah mudanya. Pantas saja dia berani bicara begitu arogan. Dia sedikit lebih kuat daripada Ming Wang si setengah binatang itu. Chen Ping mencibir, mengubah langkahnya, dan mendekati Jun Buhui seperti hantu, meninjunya satu demi satu. Setiap pukulan dibalut dalam cahaya keemasan yang cemerlang, dan hembusan angin tinju setajam pisau, memaksa Jun Buhui untuk terus menghindar.
Pukularinya begitu cepat sehingga hampir mustahil untuk ditangkap dengan mata telanjang. Yang ia lihat hanyalah bayangan-bayangan keemasan yang terjalin di medan perang, seperti jaring yang tak tertembus, menyelimuti Jun Buhui dengan erat. Kecepatannya luar biasa. Di tengah perjalanan mendaki gunung, Han Lai berseru kaget. Kecepatan rekan Daois Chen tidak kalah sedikit pun dari Jun Buhul. Zi Yuan mencengkeram ujung bajunya erat-erat, matanya penuh kekhawatiran, tetapi juga dengan sedikit keyakinan dia telah melihat kekuatan Chen Ping dan tahu bahwa dia sama sekali bukan orang yang gegabah. Wu Hao mengelus jenggotnya, keputusasaan di wajahnya perlahan memudar, digantikan secercah harapan. Chen Ping ini benar-benar menyembunyikan sesuatu dengan sangat baik. Mungkin dia benar-benar bisa mengalahkan Jun Buhuil. Di medan perang, Jun Buhul berhasil menghindari puluhan pukulan berturut-turut, tetapi akhirnya terkena pukulan di bahunya. Kekuatan spiritual keemasan langsung menyerbu tubuhnya. La mengerang dan terhuyung mundur 2 langkah. Sebuah lubang hitam terbakar di pakaiannya, di bahunya, dan aroma samar terbakar memenuhi udara. "Kamu membuatku jengkel." Suara Jun Buhul berubah dingin, dan energi iblis melonjak di sekelilingnya. Kabut hitam mengembun menjadi puluhan bilah iblis tajam, melesat ke arah Chen Ping bagal hujan badal. Chen Ping lidak menghindar atau menghindar, dan cahaya keemasan di sekelilingnya tiba-tiba melonjak, membentuk perisai cahaya yang kokoh. Suara ding-ding-dang-dang, yang tajam terus terdengar. Bilah-bilah sihir menghantam perisai cahaya dan hancur berkeping-keping, berubah menjadi serpihan energi sihir dan menghilang. Dia memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan serangan balik, melompat, dan mengayunkan kaki kanannya dengan kekuatan yang luar biasa, menendang pinggang Jun Buhui. Jun Buhul buru-buru mengangkat tangannya untuk menangkis, tetapi dengan suara, "Bang!" La merasakan lengannya mati rasa dan ditendang ke belakang, menghantam batu besar dengan keras, yang seketika hancur. Bagaimana itu mungkin? Beberapa orang di kamp kultivator iblis berseru. Mereka tak menyangka Jun Buhui, yang tampak kekanak-kanakan, namun mampu mengalahkan Raja Ming setengah binatang, akan ditindas oleh Chen Ping. Soul Devourer duduk di punggung singa, kilatan kejutan melintas di rongga matanya yang cekung, lalu ekspresinya kembali tenang sedingin es. "Jangan khawatir, yang terbaik belum datang." Jun Buhui berdiri dari reruntuhan, menyingkirkan debu di sekujur tubuhnya, sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun matanya menyala-nyala dengan semangat juang. "Sepertinya aku tidak bisa menghadapimu kecuali aku menunjukkan kemampuanku yang sebenarnya." La perlahan mengarikat tangannya, dan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi lagi. Sebuah kekuatan aneh yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya menyebar, dan bebatuan di sekitarnya mulai melayang di udara dan berputar perlahan. Itu asal-usul luar angkasa Lagil. Ekspresi Fan Tianyu berubah. "Rekan Taurus Chen, hati-hati." Chen Ping tetap tenang, bahkan dengan senyum tipis di bibirnya, seolah-olah dia tidak menganggap serius kekuatan mengerikan ini sama sekali. La berdiri di sana, tangannya di belakang punggung, menatap Jun Buhui dengan tenang. Tatapannya yang penuh percaya diri perlahan-lahan menenangkan orang-orang di kamp kultivator. Kurungan ruang.
Jun Buhui menggeram dan mendorong tangannya ke depan. Dalam sekejap, ruang di sekitar Chen Ping membeku seperti danau beku, dan perisai cahaya keemasannya berhenti. Berfluktuasi, tubuhnya terkunci rapat, dan La bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Hahaha, dia dikurung. Kita lihat saja seberapa sombongnya dia kali ini. Sorak-sorai meletus di perkemahan pembudidaya setan. Jantung Zi Yuan langsung berdebar kencang. La ingin segera maju, tetapi dihentikan oleh Wu Hao. Percayalah. Jun Buhui perlahan berjalan ke arah Chen Ping, senyum kemenangan tersungging di wajahnya. Mana kesombonganmu tadi? Bukankah kau masih terjebak olehku seperti anjing sekarang? Dia memadatkan pedang sihir hitam di tangan kanannya dan perlahan mengarahkannya ke alis Chen Ping. Bersiaplah untuk mati. Tepat saat pedang ajaib itu hendak menusuk Chen Ping tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan penuh percaya diri. Dengan kemampuan sekecil itu, kau berani pamer di hadapanku. Sebelum dia selesai bicara, api tiba-tiba berkobar di bawah kakinya, langkahnya tiba-tiba berubah, dan tubuhnya bergoyang pelan bagaikan catkin yang tertiup angin. Dan dia benar-benar menggambar sebuah lengkungan aneh di dalam ruang terbatas. Langkah pengendalian kebakaran. Chen Ping menggunakan kemampuan lompatan luar angkasa dari Fire Control Step untuk melarikan diri dari kurungan. Luar angkasa. Detik berikutnya, cahaya keemasan menyambar, dan sosok Chen Ping muncul dari udara tipis beberapa kaki jauhnya, dan kekuatan pengurungan ruang langsung hilang. Apa? Jun Buhui tertegun, senyum di wajahnya membeku. Bagaimana mungkin kau bisa melepaskan diri dari kurungan spasial? Orang-orang yang berada di tengah gunung juga tersentak, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Apa itu tadi? Lompatan angkasa. Han Lai bergumam pada dirinya sendiri. Humazi menepuk pahanya dan tertawa, anak ini benar-benar punya rencana cadangan. Chen Ping melenturkan pergelangan tangannya dan berkata dengan tenang, itulah kekuatan luar angkasa, siapa yang tidak mengetahuinya. La kembali menggerakkan kakinya, dan sosoknya berkelebat terus-menerus, meninggalkan beberapa bayangan di medan perang. Setiap kilatan akurat menghindari pandangan Jun Buhui. Wajah Jun Buhui berubah drastis, La buru-buru menggunakan kekuatan ruang untuk menyelidiki, tetapi ia tidak berhasil. Mengunci posisi Chen Ping. Tidak dapat menemukan saya. Suara Chen Ping datang dari belakang Jun Buhui. Jun Buhui tiba-tiba berbalik dan menusuk ke belakang dengan pedang ajaib, namun meleset. Pada saat ini, cahaya keemasan datang dari samping dan menghantam punggungnya dengan keras. Jun Buhui meludahkan darah dan terhuyung maju beberapa langkah. Sebelum La sempat berdiri tegak, tinju Chen Ping kembali menyerang. Bayangan tinju emas itu melonjak bagai air pasang, dan setiap gerakannya mengenai titik-titik vital. Jun Buhui dipukul mundur selangkah demi selangkah dan hanya bisa menggunakan energi sihirnya untuk melawan. Meskipun kekuatan spasialnya aneh, dia tidak mampu mengunci posisi Chen Ping dan hanya bisa menerima pukulan secara pasif. Aku tidak percaya. Jun Buhui meraung marah dan membanting tangannya ke tanah. Ruang angkasa runtuh. Dalam sekejap, ruang puluhan kaki yang berpusat padanya mulai terpelintir dan menyusut dengan hebat, dan bebatuan di sekitarnya runtuh dan berubah menjadi bubuk.
Ini jurus pamungkasnya. Begitu jurus ini digunakan, semua yang ada dalam jangkauannya akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan ruang. Semua orang di perkemahan biksu berseru kaget, dan Taois Wuji bahkan siap memberikan pertolongan. Namun Chen Ping tetap tenang, lah berdiri di tengah ruang yang runtuh. Bukan sajalah tidak panik sama sekali, lah malah perlahan mengangkat tangan kanannya, dan cahaya abu-abu redup muncul di telapak tangannya. Kekuatan macam apa itu? Wu Hao mengerutkan kening. Dia belum pernah melihat aura seperti itu sebelumnya. Tepat saat kekuatan runtuhnya ruang hendak menyentuh Chen Ping, cahaya abu-abu di telapak tangannya tiba-tiba meledak, dan kekuatan misterius menyebar. Sebuah pemandangan aneh terjadi. Ruang yang awalnya terdistorsi secara dahsyat perlahan melambat, dan tren keruntuhan mulai berbalik. Batu-batu yang telah berubah menjadi bubuk justru kembali mengembun dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Waktu, asal-usul waktu. Pendeta Tao Wuji berteriak kaget, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia benar-benar menguasai dua kekuatan dasar waktu dan ruang di saat yang bersamaan. Kata-kata itu menggelegar di telinga semua orang bagai guntur. Para biksu terbelalak lebar dan menatap sosok yang berdiri dengan tenang di tengah medan perang. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan kekaguman. Menguasai dua jenis kekuatan asli pada saat yang sama tidak pernah terjadi dalam sejarah surga ke-6. Wajah Jun Buhu langsung memucat, lah terhuyung mundur beberapa langkah. Matanya dipenuhi ketakutan. Mustahil. Ini mustahil. Bagaimana mungkin kau bisa menguasai asal-usul waktu? Chen Ping perlahan menyingkirkan cahaya di telapak tangannya dan berjalan menuju Jun Buhui selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang diambilnya membuat tanah sedikit bergetar. Sudah kubilang, aku tak perlu mengerahkan seluruh kekuatanku untuk menghadapimu. Suaranya tenang, tetapi mengandung tekanan yang tak terbantahkan. Sekarang, saatnya untuk mengakhiri. Sosok Chen Ping melesat dan seketika muncul di hadapan Jun Buhui, lah mengepalkan tangan kanannya, yang membawa kekuatan spiritual keemasan dan cahaya abu-abu redup, menghantam dada Jun Buhui dengan keras. Jun Buhui ingin menghindar, tetapi mendapati tubuhnya terpenjara oleh kekuatan waktu dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tidaki. Dia mengeluarkan raungan putus asa. Ledakan. Tinju itu menghantam dada Jun Buhui dengan keras. Kekuatan spiritual emas langsung menghancurkan meridiannya, dan kekuatan waktu mulai mengikis jiwanya. Jun Buhui memuntahkan seteguk darah, tubuhnya terpental mundur seperti layang-layang yang talinya putus, jatuh tersungkur ke tanah, tak mampu bergerak. Energi iblisnya cepat menghilang, auranya semakin melemah, dan jelas ia telah kehilangan kemampuan bertarungnya sepenuhnya. Medan perang hening sejenak. Sesaat kemudian, sorak-soral memekakkan telinga terdengar di perkemahan para belarawan, lebih keras dari sebelumnya. Kita menang. Kita menang. Rekan Taois Chen sangat kuat. Dia bahkan mengalahkan Jun Buhui, sang pengendali asal-usul ruang angkasa. Menguasai hakikat waktu dan ruang secara bersamaan, rekan Taois Chen sungguh yang terbaik di dunia. Ziyuan tidak bisa lagi menahan kegembiraannya dan berlari ke arah Chen Ping, matanya penuh kegembiraan dan kekaguman. Wu Hao,
Fan Tianyu dan yang lainnya juga melangkah maju, membungkuk pada Chen Ping, wajah mereka penuh kekaguman. Rekan Taois Chen, terima kasih banyak telah membalikkan keadaan. Suara Wu Hao bergetar karena kegembiraan. Fan Tianyu pun menyingkirkan kesombongannya dan berkata dengan tulus, kekuatan rekan Daois Chen jauh melebihi kekuatanku. Aku yakin. Chen Ping melambalkan tangannya, tatapannya beralih ke perkemahan para kultivator iblis. Suaranya lantang dan provokatif, Soul Devourer, inikah bawahan yang kau banggakan? Apakah ada pemuda yang lebih kuat? Kirim mereka tanpa ragu. Jangan sembunyikan mereka. Keheningan menyelimuti perkemahan para pembudidaya iblis. Para pembudidaya iblis yang sebelumnya berteriak kini menundukkan kepala dan tak seorang pun berani menjawab. Jun Buhui sudah menjadi yang terkuat di antara generasi muda mereka. Bahkan ia dikalahkan oleh Chen Ping tanpa ada kesempatan untuk melawan. Siapa lagi yang bisa menerima tantangan itu? Wajah Soul Devourer begitu muram hingga air seakan menetes darinya. Niat membunuh berputar-putar di rongga matanya yang kosong, tetapi tak berdaya. Dia tahu bahwa mengirim orang untuk bertempur lagi hari ini hanya akan mendatangkan penghinaan atas dirinya sendiri. Melihat tak satu pun kultivator iblis yang merespons, Chen Ping menyeringal mengejek. Apa, tak ada yang berani menyerang? Mana kesombonganmu tadi? Melangkah maju, dan cahaya keemasan dan abu-abu menyembur keluar dari tubuhnya secara bersamaan. Tekanan kuat menyelimuti seluruh perkemahan para pembudidaya iblis. Jika tidak ada yang berani datang, cepat bawa orang-orangmu dan keluar dari surga keenam. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Para pembudidaya iblis terpaksa mundur berkali-kali karena tekanan ini. Wajah mereka penuh ketakutan. Jika kamu kalah, kamu bisa pergi sekarang. Wu Hao menatap dewa pemakan jiwa. Meninggalkan. Soul Devourer tersenyum dingin, kilatan sinis di bibirnya. Mau aku pergi? Tidak semudah itu. Sebelum selesai bicara, tiba-tiba mengangkat tangan dan melambaikan lengan bajunya, berteriak dengan keras, pasukan jiwa iblis, bunuh. Rebutkan buku pengorbanan untukku. Mengikuti perintah ini, puluhan ribu jiwa iblis di belakangnya mengeluarkan raungan melengking pada saat yang sama, dan kabut hitam di sekitar mereka tiba-tiba melonjak, menyapu ke arah perkemahan para biarawan seperti banjir. Roh-roh jahat ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, beberapa memegang pedang tulang panjang yang bilahnya mengeluarkan bau darah, beberapa memiliki taring hitam di mulut mereka, dengan benang-benang jiwa yang penuh kebencian melilit tubuh mereka, beberapa bahkan berubah menjadi bayangan hitam tembus cahaya, bergerak melalui tim seperti hantu. Gerombolan roh jahat yang padat itu menghalangi langit, mengubah seluruh langit menjadi warna tinta gelap, bahkan sinar matahari pun ikut tertutup seluruhnya. Pemakan jiwa, kau tak punya kredibilitas. Wu Hao sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, menunjuk sosok di punggung singa dan mengutuk. Sebagai Raja Iblis, kau sungguh berbahaya. Apa kau tidak takut diejek oleh para kultivator dunia? Soul Devourer tertawa terbahak-bahak seperti gong patah, suaranya penuh penghinaan. Reputasi, omong kosong macam apa itu? Apa itu bisa dibandingkan dengan kodeks pengorbanan?
Yang kuinginkan adalah candle atas surga ke-6. Soal reputasi, itu tak ada gunanya. La menepuk surai singa itu, dan binatang raksasa itu meraung keras, mengguncang lembah. La menghentakkan kaki di tanah dengan keempat kukunya, lalu melesat ke perkemahan para biarawan bersamanya bagai anak panah. Aolil, Wu Hao menoleh ke arah komandan garda kekaisaran di belakangnya, suaranya serak karena marah, pimpin garda kekaisaran untuk menghadapi musuh. Sekalipun kita mati hari ini, kita harus mempertahankan langit ke-6. Aku mematuhi perintahmu. Aolai berlutut dengan satu kaki, baju zirahnya beradu dengan suara yang menggelegar. La tiba-tiba berdiri, menghunus pedang besi hitam dari pinggangnya, dan berteriak dengan tegas, "Para pengawal kekaisaran, dengarkan perintahku. Bentuk barisan kalian untuk menghadapi musuh. Bunuh, membunuh." Puluhan ribu pengawal istana berteriak serempak, dan gelombang suara tersebut membuat bebatuan di sekitarnya bergetar. Mereka mengenakan baju besi hitam tebal, memegang tombak dan pedang panjang, dan dengan cepat membentuk formasi persegi rapi, dengan prajurit perisai di depan, prajurit tombak di belakang, dan prajurit pedang di sisi tubuh, menyerbu ke arah pasukan jiwa iblis bagaikan penghalang baja. Membunuh. Para pendeta dari ras manusia dan binatang juga mengangkat senjata mereka dan menyerbu maju bersama para pengawal kekaisaran.